Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lanjut lagi buat video sebelumnya. Video saya cukup panjang terpotong dan sudah tidak punya kesempatan dan waktu untuk membuat video lagi. Dalam video hari ini, momen ini saya ingin membagikan sebuah cerita singkat saya lah, dari hasil membaca buku dari karya dari Leo Tolstoy yang berjudul Anna Karenina. Buku ini sangat menarik, menceritakan sebuah kisah asmara yang memang pada saat itu mungkin terjadi, dan mungkin pada saat ini juga ada yang terjadi seperti ini, dimana seorang wanita yang memiliki seorang anak dan menikah dengan seorang pria yang agak lebih tua. Namanya itu adalah Karenin, dan dimana dalam novel ini menuliskan bahwasannya kehidupan dari Anna itu sendiri sangat membosankan bersama dengan Karenin. Mereka memiliki seorang anak dan Anna sangat mencintai anak tersebut, sangat menyayangi anak tersebut. Namun keluarga dari Anna dan Karenin itu sangat membosankan. Mungkin perlakuan dari Karenin itu sendiri yang mungkin mengakibatkan Anna dan menyebut bahwa itu menjadi sebuah yang membosankan. Setelah saya menyelesaikan membaca novel ini, di awal sinopsisnya saya melihat bahwasannya Anna itu sangat kejam. Kenapa kejam? Pertama, meninggalkan si Karenin, suaminya, demi seorang pria yang namanya Vronsky. Itu perselingkuhan itu tentu kita menganggap menjadi sebuah hal yang menyakitkan ya tentunya. Namun di akhir cerita saya baru sadar bahwa keputusan Anna tersebut punya latar belakang yang dalam, dan saat itu terjadi, pada endingnya Anna Karenin mencoba mengakhiri hidupnya. Bukan lagi mencoba, di akhir novel ini dia mengakhiri hidupnya. Karena apa? Nanti saya akan ceritakan. Jadi kondisi keluarga dan pasangan, atau mungkin Karenin yang agak membosankan, mengakibatkan Anna berpindah hati untuk sementara kepada seorang yang namanya Vronsky. Tapi Vronsky ini sendiri sebenarnya pada saat bertemu Anna di sebuah stasiun, karena ya kakaknya Anna itu sendiri itu sangat dekat dengan Vronsky, atau setidaknya kenal dengan Vronsky. Di stasiun itu Vronsky menjemput ibunya, dan pada saat menjemput ibunya bertemulah dengan si kakak Anna ini. Dan kemudian kakak Anna ini pada saat itu ingin dan juga sementara menjemput Anna. Kenapa menjemput? Karena si kakak saudara Anna ini ingin meminta bantuan Anna. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kehidupan, masalah rumah tangganya bersama Katie. Oke, nama kakak Anna ini namanya Oblonsky. Oblonsky meminta Anna datang di Moskow, di kediamannya, untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarganya, dimana Oblonsky ini juga selingkuh, sehingga si Katie ini, si istrinya, merasa ingin mengakhiri keluarganya bersama Oblonsky. Maka Anna dipanggillah ke Moskow. Dan saat proses menjemput si Anna, bertemulah si Vronsky yang juga ingin menjemput
menjemput orang tuanya. Dan pada saat itu Oblonsky melihat Anna yang begitu sangat-sangat menarik perhatiannya, dan disitulah momen pertama Oblonsky melihat wanita yang sangat cantik yang bernama Anna. Oke, pertemuan singkat itu tapi sangat menyisakan bekas yang mendalam untuk keduanya, baik itu si Anna dan si Vronsky. Dan pada saat itu si Vronsky mengajak pertemuan dengan si Anna di sebuah acara. Pada saat itu acaranya ya acara bersama calon pasangan dari Vronsky itu sendiri. Jadi diundanglah Anna menghadiri acara, di mana acara itu yang bertujuan untuk proses lamaran dari si Vronsky bersama pasangannya. Namun kondisi itu saat Anna diundang di acara tersebut, disitulah momen dimana mereka keduanya sangat erat berdansa, dan disitulah benih-benihnya semakin dalam. Dan singkat cerita, proses kedekatan itu bersama Vronsky dan Anna, mereka menjalin hubungan setelahnya. Dan pasangan dari Vronsky itu yang bahkan hendak dilamar pada saat itu, mereka mereka tidak lagi melanjutkan hubungannya, hingga saatnya calon pasangan dari Vronsky itu sakit parah. Di lain sisi, pasangan atau wanita dari calon dari Vronsky itu juga memiliki seorang pria yang memang pria itu sangat mencintai pasangan dari Vronsky. Tapi karena mengetahui Vronsky ingin melangsungkan pernikahan, pria itu yang sebelumnya melamar dari pasangan wanita dari Vronsky itu ditolak. Kembali di kampung karena ya penolakan itu dari pasangan Vronsky. Tapi justru Vronsky berpindah hati dengan wanita yang bernama Anna. Dan singkat cerita, Anna dan Vronsky itu semakin dalam proses hubungannya. Pada suatu waktu, karena hubungan sangat dalam, semakin jauh, si Anna ini hamil, dan tentu si Vronsky dan si Anna ingin kabur, ingin meninggalkan keluarga yang dimana si Anna punya seorang suami yang bernama Karenin. Mereka ingin kabur ke sebuah tempat yang dimana mereka ingin hidup bersama dengan Vronsky dan dengan Anna. Tapi pada saat itu Karenin mengetahui gerak-gerik Anna ada yang mencurigakan hingga dalam novel ini dimana si Anna ini mencoba menyampaikan itu ke Vronsky, ke Karenin. Bayangkan, seorang suami menerima informasi bahwasannya istrinya berselingkuh hingga hamil bersama pria lain yang bernama Vronsky. Tentu sangat menyakitkan. Bahkan si suami dari si anak ini, dalam hal ini Karenin, mencoba bagaimana sakit yang mendalam itu bisa juga diterima oleh anak. Dia ingin membalas kekejaman dari si anak itu terhadap si Karenin. Namun Karenin tidak bisa berbuat apa-apa
saat si anak ini sakit parah, sakit yang begitu parah yang mungkin hampir di ujung maut. Disitulah Ana meminta maaf ke Karenin. Bahkan si Vronsky juga ada pada saat itu mendampingi saat Ana hendak di ujung maut pada saat itu. Si Vronsky minta, memohon, bahkan bersujud kepada si Karenin untuk dimaafkan agar Ana bisa dapat baik, karena itu persoalan mungkin anak terlalu memikirkan terkait kehidupannya, bagaimana ia ketika ditinggalkan oleh sang putranya, dan putranya ini betul-betul sangat-sangat disayangi oleh anak. Pada saat itu si Karenin mulai luluh, mulai memaafkanlah kondisinya, perlakuan dari si anak tersebut. Tapi kondisi itu yang dimana yang disampaikan oleh Karenin, kau bolehlah hidup bersama Vronsky, tapi paling kau tidak bisa bercerai dengan saya. Tentu ketika tidak ada perceraian secara legal, maka hubungan mereka masih secara ilegal bersama Vronsky dan Anna. Dan dimana ada titik dimana ternyata si Vronsky ini, pasangan si Anna ini, itu ternyata pada suatu waktu bermain atau berselingkuh dengan wanita yang sosialita. Itulah menyebabkan si Anna begitu sakit. Ternyata saat ia memilih si Vronsky, Vronsky pun masih selingkuh dengan wanita lain. Ya, itu menjadi masalah penyebab kenapa Anna mengakhiri hidupnya. Anna kemudian mengakhiri hidupnya karena apa? Pertama, si Vronsky yang mencoba berpaling, kemudian anak laki-lakinya itu tidak bisa didekat atau berada di pelukan si Anna, dan disitulah Anna merasa Anna lah menjadi korban dari siasat Vronsky pada saat pertama. Sementara si pasangan dari Vronsky itu sudah mulai sembuh, sudah mulai hidup, menatap hal baru, sudah mulai mencoba kembali lagi dengan pasangan yang awalnya mencintai si wanita atau si pasangan dari Vronsky. Intinya, ketika saya membaca novel ini, saya melihat seorang wanita yang begitu anggun, begitu berwibawa, yang bernama Anna. Anna menjadi wanita yang di bayangan saya, di visual saya setelah membaca novel ini, menjadi wanita yang begitu cantik, begitu wanita yang memang membuat seorang laki-laki terpukau. Meskipun saya hanya membaca novelnya, saya tidak lihat visualnya, dan saya tidak menonton videonya. Dan saya melihat itu kenapa, mulai dari ia sangat peduli dengan anaknya sendiri, anak laki-lakinya yang ditinggalkan bersama Karenin. Dan saya melihat Karenin di sudut pandang saya menjadi seorang pria yang betul tangguh, dalam artian sangat mampu memaafkan kondisi yang begitu kejam menimpa diri. Sementara saya melihat Vronsky hanya seorang pria yang hidung belang, yang coba memukau seorang wanita bernama Anna. Ya, meskipun Anna saya anggap awalnya itu sangat kejam, tapi setelah saya membaca novel ini, saya dapat menyimpulkan bahwasannya Anna menjadi korban dari seorang laki-laki bernama
bernama Vronsky. Tapi Leo Tolstoy sangat lihai bagaimana bagaimana kita memahami hasil bacaan. Oke, mungkin sekian dari deskripsi singkat saya terkait novel ini. Ketika Anda penasaran, silahkan dibaca sendiri. Bukunya sangat bagus. Ketika kalian menyukai novel-novel seperti atau novel-novel karya dari seorang penulis kawakan dari Rusia, silahkan dibaca. Itu mungkin sekian saja. Selanjutnya mungkin saya akan ceritakan kembali sudut pandang lain yang belum saya ceritakan di video ini. Oke, terima kasih semuanya.